Shalom jemaat berkat sekalian. Bagaimana kabar Anda hari ini? Puji Tuhan kita bisa kembali berkumpul lewat live streaming, dan hari ini kita mau kembali datang di hadirat Tuhan. Kita mau kembali menyembah dan memuji Dia. Kita mau menyerahkan hati kita agar sepanjang minggu ini, sepanjang hidup kita boleh dituntun oleh kasih karunia-Nya, supaya mata dan hati kita hanya tertuju padanya, dan biar hidup kita menjadi persembahan sejati untuk-Nya. Karena yang ada yang diinginkan selain tubuh, jiwa, dan roh kita. Mari kita mau sangat pujian ini bersama. Kita mau nyatakan bahwa kepada-Mu Tuhan persembahan ini. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Nyatakan takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Bapa-Mu. Katakan Yesus, terimalah. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mari jemaat sekalian dengan segenap hatimu kita katakan, ku bawa kepadamu. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima ya Tuhan. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Mari angkat tangan saudara dan katakan, takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati, yang harum dan sejati di hadapan kata-Mu. Yesusku, terimalah. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati, yang harum dan sejati di hadapan kata-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai persembahan.
Ibadah pagi hari ini hanya boleh jadi atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan kita yang setia, Tuhan kita yang akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, pembimbing kita pada pagi hari ini kita ambil dalam 1 Petrus 4 ayat 8 yang mengatakan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, kami diberi kesehatan, kami diberi kekuatan, dan kami siap Tuhan untuk memuji, menyembah, meninggikan, memuliakan-Mu Bapa. Dan kami siap untuk mendengar firman, dan semua orang yang mendengar firman mereka mendapat jawaban, dapat kekuatan, mendapatkan damai sejahtera yang dunia tidak berikan Bapa. Kami mau bergabung kekuatan dengan-Mu, kami mau bersorak-sorai atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini, sehingga kami boleh ada pada saat ini. Kami boleh Tuhan dalam keadaan sehat, dan kami boleh belajar untuk selalu mengucap syukur. Darah Yesus bungkus pagari semua Tuhan, rumah-rumah di mana kami untuk beribadah, tentara malaikat berkemah menggagari, sehingga kami boleh untuk Bapa bersekutu dan menikmati Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini. Dan kami mau bukanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita mau menyembah Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri di rumah masing-masing. Kita mau bertepuk tangan supaya lebih semangat. Seperti pemazmur katakan, hai bangsa-bangsa, pujilah Tuhan. Hai suku demi suku, angkat tanganmu. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Mari semua bangsa bertepuk tangan. Mari kita bersama puji namanya. Hai suku demi suku, angkat tanganmu. Puji dan sembah Dia. Mari semua bangsa. Mari semua bangsa bertepuk tangan. Mari kita bersama puji namanya. Hai suku demi suku, angkat tanganmu. Puji dan sembah Dia. Puji Tuhan, ku sembah Dia. Haleluya, ku berteriak. Puji Tuhan, ku sembah Dia. Haleluya, puji Tuhan. Mari saya mau kita angkat pujian dari awal, dan saya mau kita nyanyi lebih lantang lagi, lebih semangat lagi. Kita menyatakan, mari semua bangsa. Mari semua bangsa bertepuk tangan. Mari kita bersama puji namanya. Hai suku demi suku, angkat tanganmu. Puji dan sembah Dia. Katakan puji Tuhan. Puji Tuhan, ku sembah Dia. Haleluya, ku berteriak. Puji Tuhan, ku sembah Dia. Haleluya, puji Tuhan. Katakan sekali lagi, puji Tuhan. Puji Tuhan, ku sembah Dia. Haleluya, ku berteriak. Puji Tuhan, ku sembah Dia. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Masih terus bertepuk tangan. Kita masih akan terus menyembah Dia. Kita bercoba bersama Yesus, kita dapat melakukan perkara besar. Amin. Tidak ada perkara yang terlalu sulit. Tidak ada perkara yang terlalu berat. Karena bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Amin. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Amin. Untuk masalahku, hei hei. Untuk masalahmu, hei hei. Untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus
Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Katakanlah Yesus, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, hei hei. Dia membenarkan, hei hei. Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Dia Tuhan, Dia Tuhan segala Tuhan. Dia Raja, Dia Raja segala raja. Tuhan hidup jemaat sekalian. Mari kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyatakan betapa indahnya Tuhan kita. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji. Sungguh tidak ada yang bisa membalas kebaikannya. Namun Dia ingin agar kita datang ke hadiratnya dengan penuh ucapan syukur. Karena itu aku persembahan sejati. Mari kita mau pujian, kita mau nyatakan Tuhan, sungguh besar pengorbananmu atas kami Tuhan. Sungguh indah Tuhan, kami tidak pernah merasakan kasih yang seperti ini Tuhan. Tidak ada kasih yang bisa menandingi kasih-Mu Tuhan. Sungguh kasih-Mu tiada tandingan dan sungguh tiada taranya. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari nyatakan, kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Berikan tangan dan katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
Sungguh indah yang kau pikirkan tentangmu, takkan selami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Hanyalah Kau Allah yang kami puji, hanyalah Kau Allah yang kami sembah, hanya Kau yang layak terima pujian, hanya Kau yang layak terima penyembahan, tiada seperti Tuhan. Kami kagum akan-Mu, sungguh kagum akan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, takkan selami bagiku. Sungguh indah. Sudah hamba kita pergi ke depan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, betul sungguh besar pengorbanan-Mu buat kami. Sehingga kami boleh Tuhan menjadi anak-Mu, menjadi ahli waris-Mu, orang menerima janji-Mu. Sungguh indah Tuhan, apa yang Kau pikirkan buat kami semua, anak-anak-Mu, orang-orang pilihan-Mu, adalah rancangan masa depan penuh harapan. Dan karenanya kami mau menghargai Tuhan semua pengorbanan-Mu Tuhan, semua kasih-Mu yang begitu luar biasa buat kami, sehingga kami boleh Tuhan menjalani hidup kami untuk tidak main-main Tuhan, untuk kami boleh menjalani hidup kami untuk selalu berpadanan dengan-Mu, selalu menyenangkan hati-Mu. Karenanya kami butuh firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami, yang menuntun kami, supaya kami terus rohnya menyala-nyala, supaya kami rohnya terus dibangun, dan supaya hidup kami tidak menyimpang ke kiri ke kanan dan melakukan kehendak-Mu. Roh Kudus yang akan mengartikan, memampukan semua jemaat Tuhan, semua yang mendengar, mereka semua yang mengalami Tuhan kelesuan, Tuhan tuhatkan Tuhan melalui firman-Mu. Mengalami apapun Tuhan, firman-Mu akan menjadi solusi, akan menjadi jawaban buat mereka, sehingga mereka kuat lagi, semangat lagi untuk menjalani hari-hari ke depan, untuk mengingat betapa baiknya Tuhan, betapa kuasa-Mu. Sungguh Tuhan punya kuasa yang luar biasa untuk menyelesaikan semua perkara-perkara masalah yang kami hadapi. Dan Kau mengurapi hamba Tuhan, sehingga hamba boleh menyampaikan pesan-Mu, menyampaikan firman-Mu, dan semua mereka Tuhan dipuaskan. Dan kami siap Bapa untuk mendengar firman-Mu dan melakukannya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom saudara yang kekasih dalam Tuhan. Luar biasa, kita sekarang sudah sampai hampir mengakhiri bulan April ya. Sudah pertengahan bulan April. Kita baru menikmati kuasa kasih kebangkitan kuasanya Tuhan ya. Kita baru menikmati bulan April ini adalah kita memperingati Paskah. Dan tema memang bulan April ini adalah the power of God ya, the power of love ya, the power of love.
yaitu kekuatan kuasa kasih-Nya. Jadi kalau kita hari ini menikmati keselamatan dari Tuhan, kita boleh melihat pengorbanan Yesus yang luar biasa, maka kita nggak akan main-main dalam hidup kita. Maka kita boleh menjadi menghargai apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, sehingga kita boleh setiap langkah kita mengingat betapa kasih-Nya Tuhan, dan itu ada di dalam hidup kita. Kekuatan kuasa kasih-Nya itu ada di dalam hidup kita untuk menjalani hari-hari kita ke depan. Karena firman Tuhan yang kita akan dengar hari ini dalam 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Mari kita akan membaca firman, ya. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11 dikatakan, hidup orang Kristen, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Dialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Berbahagialah kita mendengar firman Tuhan dan kita melakukannya. Di sini dikatakan hidup orang Kristen, hidup yang sudah dipilih oleh Tuhan, hidup yang sudah memperoleh keselamatan dari Tuhan. Maka inilah yang harus kita jalani, ya. Karena kasih-Nya, karena pengorbanannya, tadi lagu pujian itu yang mengingatkan kita, maka kita boleh menjadi anaknya. Roma 8 ayat 16, orang yang berhak menerima janjinya. Jadi mari kita bagaimana menghargai, ya, kekuatan kasih Tuhan itu dalam hidup kita. Bagaimana kita mau membalas kebaikan Tuhan. Kita mau jadi orang-orang yang tahu diri. Kita nggak mau jadi orang-orang yang lupa kacang dari kulitnya. Itu ada peribahasa yang mengatakan, ya. Tapi kita selalu menjaga kasih-Nya, menjaga power of love-Nya Tuhan di dalam hati kita. Apa yang harus kita lakukan? Karena di dalam Yohanes 19 ayat 30a, jumpa boleh baca ya apa yang saya minta di ayatnya. Dikatakan di situ sudah selesai, ya. Misi surga Tuhan sudah lakukan. Kita boleh baca Yohanes 19 ayat 30a. Kenapa kita harus banyak baca firman? Karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Jadi di situ ada kekuatan kasih Tuhan dalam diri kita waktu kita membaca firman. Di Yohanes 19 ayat 30a di situ dikatakan apa? 30a. Ya, di situ dikatakan sudah, setelah dia di kayu salib, dia katakan apa? Sudah Yesus meminum anggur asal itu, Ya. dia Sudah selesai. Misi surga sudah dilakukan, sudah selesai. Semua apapun masalah kita, semua apapun yang kita alami sudah selesai dengan iman kamu terima hari ini. Penyakit, masalah, tantangan, ekonomi, dengan iman kamu terima, kita terima, sudah selesai. Pengorbanan Tuhan Yesus yang dilakukannya di kayu salib, yang seharusnya kita ada di salib itu, tapi dia mengambilnya, ya. Dia yang menjadi raja, menjadi Tuhan, dia mengosongkan dirinya untuk menjadi hamba supaya kita boleh diselamatkan. Karenanya apa yang harus kita lakukan supaya kuasa kasih Tuhan itu ada terus di dalam kita? Pertama, kita harus melekat kepadanya. Di dalam Yohanes 15 ya dikatakan di sini, ini adalah ayat yang sering kita baca, sering kita dengar ya. Tapi apakah kita sering melakukannya? Nah, ini hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Di dalam Yohanes 15 ya, mari kita baca bersama-sama. Dikatakan di sini Yohanes 15 apa? Kita harus melekat kepada Tuhan. Ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Tuhan mau di dalam menjadi orang pilihan Tuhan, di dalam yang mendapat kekuatan kasih-Nya Tuhan, kita harus melekat kepada pokok anggur. Karena dia mau apa? Dia memilih kita untuk kita berbuah, ya. Dia mau memilih kita untuk berbuah. Karena kalau tidak berbuah, dikatakan di sini, dikatakan supaya kita berbuah, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya
sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Jadi kalau kita nggak melekat kepada Tuhan, kalau kita nggak setiap hari berdoa kepada Dia, ya, membaca firman, ya, kita bangun tidur asal pergi sekolah, pergi ke kantor, kita nggak ada baca firman, kita nggak ada berdoa dengan Dia, kita nggak bisa melekat dengan Dia. Dan apa yang dikatakan di sini, kita nggak bisa berbuah, karena tujuan utama Tuhan untuk dipilih, untuk kita dipilih Tuhan adalah supaya kita berbuah. Kalau kita berbuah, kita menjadi teman sekerjanya. Dan kalau kita nggak berbuah, dikatakan di ayat 6, barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Saudara aku yang kekasih, kita ini sudah di hari-hari yang terakhir. Dikatakan di sini, kalau kita nggak melekat, kita akan dibuang, kita akan dibakar, kita akan dicampakkan. Kita kan nggak mau kan? Sudah berapa lama kita melayani Tuhan, sudah berapa lama kita datang ke gereja, tapi at the end-nya kita dicampakkan, kita dibuang, kita dibakar. Karenanya Tuhan katakan, untuk supaya the power of love, the kekuatan kasih Tuhan itu ada padamu, kamu harus melekat kepada pokok anggur. Kamu harus baca firman, kamu harus melakukan firman, ya. Kamu harus menjadi buah. Dan yang kedua apa dikatakan, ya, untuk supaya kita punya kekuatan kasih Tuhan di dalam hidup kita, supaya kita menghargai kasihnya Tuhan yang sudah dilakukannya di kayu salib, sehingga kita nggak main-main dengan hidup kita, sehingga kita nggak sembarangan dengan hidup kita, sehingga kita mencari firman Tuhan. Karena tanpa firman Tuhan kita ini kosong, kita ini akan merana, kita akan sengsara. Karena firman Tuhan itu yang akan membuat air hidup itu membuat kita segar, membuat kita menyala-nyala. Karena banyak orang di sana punya kekayaan, punya harta, tetapi hidupnya seperti mati nggak mau, hidup nggak mau gitu. Karena sepertinya sudah ada semua, nggak ada yang membuat dia bergairah. Dan saya mau katakan, hanya bersama Tuhan hidupmu bergairah. Hanya di dalam Yesus Kristus hidupmu bergairah. Di luar itu nggak ada, semuanya semu. Semuanya membuat kita bosan. Nah karenanya dikatakan melekat kepada Tuhan. Dan kedua, berjaga-jagalah dan berdoalah. 1 Petrus 5 ayat 8 coba bisa dibaca. Ya, be alert. Dikatakan berjaga-jagalah. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Nah, firman Tuhan katakan, coba dibaca 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, ya, berjaga-jagalah dan berdoalah. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya. Dia bilang sadarlah. Coba bilang kiri kanan, sadarlah. Hari-hari ini sudah semakin jahat. Dan berjaga-jagalah dan berdoalah, sebab iblis itu seperti singa. Kenapa dibilang iblis seperti singa? Apa tuh namanya, Jum, kalau kamu nonton film yang tentang binatang, kamu kan suka nonton National Geographic. Kalau kita nonton film-film National Geographic atau kita pergi ke kebun binatang, ya kita melihat ada, kalau singa tuh nggak bisa singa tuh nggak diem aja, singa tuh jalan-jalan, ya nggak? Dia jalan-jalan, dia mencari mangsa. Kalau di National Geographic dia lihat kan, singa itu akan mencari rusa atau sapi yang sendirian, yang keluar dari kelompoknya, ya. Begitu juga iblis tuh, dia nggak diam, dia berjalan-jalan, dia lihat nih mangsanya nih. Kalau ada orang yang khawatir, kalau ada yang kecewa, kalau ada orang bersungut-sungut aja, ya, orang yang mengeluh aja, orang yang tidak menghargai kuasa kebangkitan Tuhan, ada aja yang disungut-sungut, yang marah, yang dendam, yang kepahitan, itu mangsa yang ditelannya. Karena dikatakan di sini ya bahwa energi yang negatif akan mengundang iblis datang kepada kita, ya, yang sendirian. Makanya kan ada istilah mengatakan jangan suka mojok, nanti kamu kesamber setan gitu kan, ada yang suka gitu. Nah, Tuhan juga nggak mau kita sendiri. Energi yang negatif itu, maka Tuhan katakan nih, ya, di dalam firman Tuhan nih 1 Petrus 5, sadar, berjaga-jagalah, be alert, berdoalah, karena iblis itu seperti singa, benar. Ya, kalau kita lihat singa kan di kebun binatang tadi saya sudah katakan, dia jalan ke sana kemari, dia cari nih siapa yang mangsa nih. Nih ada orang nih yang nggak percaya sama janji Tuhan, yang selalu bersungut-sungut, yang selalu khawatir, kepahitan, yang selalu dendam, yang nggak bisa ngampunin, ya, nggak bisa memaafkan orang. Ini mangsa yang enak nih. Tadi saya katakan energi negatif mengundang iblis. Karenanya firman Tuhan mengatakan di Filipi 4 ayat 4 itu bisa dibaca. Dikatakan apa? Bersukacitalah senantiasa.
Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Itu coba dikatakan di Filipi 4 ayat 4 nih, dibaca nih ya. Jemaat yang terkasih atau semua yang mendengar hari ini, dikatakan di Filipi 4 ayat 4, apa dikatakan di situ? Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah senantiasa. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jadi Tuhan mau kita nih, kebaikan hati kita diketahui semua orang. 1 Tesalonika ayat 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 mengatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, kerukunan dan juga mengucap syukur adalah itu yang dikehendaki Tuhan. Nah ini mengucap syukur, bersukacita, kerukunan itu adalah energi yang positif yang membuat tuh iblis tuh nggak mau datang ya, yang nggak mempan. Maka energi positif ini yang membuat iblis tuh nggak mempan untuk datang, karena kita selalu bersukacita, selalu mengucap syukur, selalu tahu diri, nggak lupa kacang di kulitnya untuk mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang sudah dilakukannya. Dia melakukannya di kayu salib 3 jam, tangannya dipaku dengan 8 cm paku, kakinya semuanya diolok-olok, dipermalukan, ditelanjangi. Itu dilakukan semua untuk kita yang seharusnya kita ada di sana. Karenanya mari kita menghargai kebaikan pengorbanannya dengan selalu mengingat kekuatan kasihnya itu ada pada kita, sehingga kita tahu melakukan hari-hari kita dengan baik ya. Tadi dikatakan bahwa iblis itu seperti singa ya, yang mengaum-ngaum dan melihat mangsa yang untuk ditelannya. Jadi Tuhan juga mau kita hidup berkomunitas. Tadi dikatakan kalau singa tuh mau mencari rusa yang sendirian, yang keluar dari kelompoknya gitu ya. Maka juga iblis tuh mencari orang-orang yang terluka, yang kecewa dengan gereja, mundur dari gereja, mundur dari komunitas sehingga dia sendirian. Karena Tuhan bilang kamu gak bisa sendiri. Waktu Tuhan berdoa di Taman Getsemani ya, dia katakan, dia mengajak murid-muridnya untuk bersama dengan dia. Kamu tinggal di sini bersama aku. Dia 100% Tuhan, 100% manusia, tapi dia mengatakan kamu tinggal bersama dengan aku. Hatiku sangat sedih rasanya, seperti mau mati. Dia 100% Tuhan loh, 100% manusia. Tetapi dia mau murid-muridnya bersama dengan dia, karena dia butuh teman-teman untuk berdoa. Tuhan juga mengatakan, seperti dikatakan tadi kan, singa itu mencari rusa yang keluar sendirian ya. Dia mencari mangsanya yang gampang, karena itu gampang dimakan ya, gampang mudah diserang. Kalau dia sendirian itu rusa keluar dari kelompoknya, maka singa gampang untuk mudah diserang. Nah dia juga tahu iblis ini kalau orang-orang yang sendirian, yang kecewa, yang keluar dari kelompoknya, itu adalah sasaran iblis yang empuk, karena itu mudah energi negatif yang membuat iblis datang ya. Jadi Tuhan mau katakan, waktu kita menjadi pilihan Tuhan, mari kita bertekun untuk mencari ibadah, untuk mencari komunitas. Kita jangan keluar dari komunitas kita di dalam teman-teman rohani kita ya. Kita percaya komunitas itu ya bisa dapat membangun kita, mengingatkan, menguatkan kita. Dan dikatakan perlu ditambahkan lagi ya, bahwa untuk ibadah 1 kali seminggu aja tuh nggak cukup. Saudara tahu dunia ini sudah semakin jahat, dunia ini akan semakin sukar. Saudara lihat di luar sana, kayak orang-orang Cina sekarang ya, orang-orang Chinese sekarang tuh mereka mencari pengetahuan. Mereka mau buat matahari ya, untuk matahari palsu. Mereka mau buat cloning manusia, dengan setiap manusia mati dimumiin dan sel-selnya diambil, mau dibuat untuk cloning manusia. Itulah dunia ini udah semakin jahat. Dunia ini semakin cari-cari. Kita lihat sekarang, kita udah gampang lihat di YouTube, dilihat di Google ya, semuanya gampang banget untuk mendapatkan sesuatu yang kita perlu, kita pengen tahu. Nah kalau kita nih, pengetahuan kita kepada Tuhan cuma sedikit, bagaimana kita mampu menghadapi dunia yang jahat ini? Karenanya kita butuh untuk setiap hari kita dibangun dengan gereja sudah menyiapkan wadah. Hari Rabu ada Bible study, hari Jumat ada prayer bersama-sama, doa bersama. Mari kita ikuti, jangan kita males deh, gitu-gitu aja, membosankan. Firman Tuhan tuh gak ada yang bosanin. Makanya firman Tuhan katakan, waktu kamu mencari kerajaan Tuhan, kamu ditambahkan ya.
kamu ditambahkan, dan kamu perlu ditambahkan rohanimu setiap hari. Karena dengan firman Tuhan, maka dikatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Hidup kita harus mencari, harus bersama dengan komunitas kita, bersama dengan keluarga rohani. Hidup seperti gereja yang mula-mula bersama-sama di rumah, kita memuji Tuhan, kita saling menguatkan, kita saling mendukung, kita saling mengingatkan dan saling menegur, menegur. Jangan sampai gugur iman kita, ya. Karena tadi saya katakan, kita nggak bisa sendirian. Tuhan aja waktu di Taman Getsemani dia butuh teman-teman untuk bersama dengan dia. Nah, Tuhan juga mau kita bersama-sama terus dengan teman-teman komunitas kita. Apapun yang kita alami ya, walaupun kita mengalami masalah besar, jangan kita tinggalkan komunitas kita dengan kita berdoa. Karena datang ibadah 1 kali minggu saja tidak akan cukup, ya. Makanya dikatakan orang lumpuh dibawa oleh teman-temannya dengan teman-temannya kepada Tuhan, ya. Jadi kita butuh keluarga rohani. Jangan mundur, ya. Karena kalau kita mundur biasanya kita menuntut. Saya di sini kok nggak dapat apa-apa. Nggak mungkin nggak dapat apa-apa, pasti dapat. Tetapi kalau hati kita cuma menuntut, mau diperhatikan, mau dilayani, nggak mau ditegur, maunya juga selalu dimengerti, ya kita nggak akan bisa dapat. Mau kemana aja kita pergi, ke gereja mana aja kita pergi, pasti kita akan mengalami semua itu. Kita jangan anti dengan gesekan, ya. Kita harus siap mengalami benturan-benturan. Karena di dalam komunitas itu kita punya orang-orang yang berbeda karakter. Nah, Tuhan izinkan dikatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Jadi kita harus siap dengan gesekan, ya. Kita nggak anti dengan gesekan. Kita harus siap untuk untuk kita mau ditegur, mau untuk dirubah, ya. Kenapa orang tuh mundur dari gereja? Ya, orang mengatakan saya boring, saya kering, karena saya nggak dapet. Nah, karena mereka semua menuntut untuk mau mendapatkan sesuatu. Pasti mendapatkan, saya bilang tadi, ya. Tetapi kalau memang itu boring, kalau memang itu tidak menyenangkan, dia kasih dong ide-ide, ya. Kita mau datang ke suatu komunitas, suatu gereja, karena kita mau memberi. Karena kuasa kasih Tuhan itu, karena kasihnya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Jadi hidup kita tuh pengen memberi. Siap, gimana ya supaya nggak boring? Misalnya hari Rabu, ya gitu-gitu saya udah pasti tahu. Atau hari Kamis, atau hari Jumat, atau gimana. Kita memberi dong, kita kasih ide-ide supaya membuat seru lagi, ya. Karena di komunitas itu adalah tempat kita siap untuk dapat membangun, untuk kita siap digesek, untuk kita siap untuk mendapatkan pertumbuhan karakter, ya. Jadi jangan trauma dengan gesekan. Jangan menjadikan itu kepahitan, kekecewaan kalau itu nggak sesuai dengan kehendak-Mu. Tetapi biarlah kita siap untuk digesek. Dan setiap gesekan itu mengingatkan kuasa kasih Tuhan tuh sama kita luar biasa, ya. Kalau kita mengalami ada perbedaan, janganlah itu kita belum sampai disayat-sayat. Jangan sampai itu mundur kita dari Tuhan. Jangan sampai kita mundur dari gereja. Karena kita mau punya mental yang benar, ya. Kalau kita mau punya mental yang benar, gesekan atau perbedaan membuat kita belajar kuat, membuat kita jadi tahan bantingan. Amin nggak? Gesekan itu membuat kita sabar, kita belajar rendah hati, kita menjadikan lompatan iman buat kita. Karena kita dimuridkan, kita ada anak-anak Tuhan, ya. Dan kita adalah murid-muridnya Tuhan. Dan murid-murid Tuhan, waktu kita terima Yesus, kita masih belum sempurna. Dan karena kita perlu diproses, kita perlu dididik, kita perlu dirubah supaya kita menjadi serupa segambar dengan Dia. Amin. Jadi semua saudara kita juga mengalami penderitaan itu. Bukan kita aja, saya juga ngalami. Semua ngalamin nggak penderitaan berjalan bersama Yesus? Kan dikatakan di sini dari 1 Petrus 5 tadi ayat 8 dikatakan, ya kan, bahwa segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi kasih itu menutupi segala banyak dosa. Gesekan itu karena kuasa kasihnya pada kita bisa menutupi segala kekurangan istri kita, atau suami kita, atau anak-anak kita, atau teman-teman kita. Karena kasih itu menutupi segala dosa. Amin. Filipi 3 ayat 7 boleh kita baca. Filipi 3 ayat 7. Oke. Siapa yang sudah dapat boleh baca keras-keras di rumahnya. Filipi 3 ayat 7 dikatakan apa?
1, 2, 3, bahwa tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Rasul Paulus mengatakan, setelah dia mengenal Tuhan Yesus, apa yang dulu merupakan keuntungan baginya, dia seorang Farisi yang kaya, seorang guru, dia terpandang, sekarang dikatakan kuanggap rugi karena Kristus. Saudaraku yang dikasih, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus siap rugi. Coba bilang, siap rugi nggak? Rugi perasaan, ya kan? Kalau kita dilakukan perlakuan nggak adil, dikhianati, difitnah, ditipu, siap rugi nggak? Ini Rasul Paulus mengatakan, ya. Rasul Paulus mengatakan di dalam Filipi itu tadi dikatakan apa? Bahwa semuanya kuanggap sampah pengenalan akan Kristus lebih mulia. Jadi harus siap rugi. Perasaan kita mungkin ya difitnah, disakiti, ditipu sama teman ya. Tapi Tuhan katakan pengenalan akan Kristus, Tuhan akan bela semuanya. Ya, dengan iman Tuhan Yesus pasti bela, pasti angkat. Dia sudah menyelesaikan di kayu salib. Karena kasih-Nya, ya, maka kita boleh diselamatkan. Kenapa terjadi pertengkaran di rumah tangga? Kenapa terjadi pertengkaran di keluarga, di kakak adik, di perusahaan? Karena nggak ada yang mau rugi, nggak mau ada rugi perasaan, ya kan? Nggak mana berugi, nggak ada yang mau rugi. Padahal Tuhan katakan, Efesus 5 ayat 14 dia katakan, jangan kamu bodoh, pergunakanlah hari-hari ini, ya. Karena hari-hari ini jahat, pergunakanlah dengan bijaksana. Dan dikatakan di 1 Petrus, kembali ke dalam 1 Petrus 4 ayat 9 dikatakan, berilah tumpangan seorang kan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut. Mungkin kita rugi ya, rugi di uang, rugi di perasaan, rugi di waktu. Kadang-kadang saya pernah bilang, aduh Tuhan, saya udah punya waktu dengan dia untuk mengingatkan dia. Tiba-tiba dia kembali lagi melakukan hal yang sama. Itu kayaknya rugi waktu kan. Tapi Tuhan mengatakan kepada saya, mengingatkan kepada saya, kamu tuh jangan hitung-hitungan datang melayani Tuhan, ya kan? Emang orang dunia tuh setiap hari orang dunia selalu mencari apa yang harus saya dapat hari ini, apa yang harus saya bisa untungkan dari orang itu, ya kan? Tetapi anak-anak Tuhan yang dipilih Tuhan harus mengatakan, apalagi yang Tuhan saya harus lakukan untuk menjadi berkat buat mereka. Apabila kita punya kekuatan kasih-Nya Tuhan di dalam hidup kita, maka dasarnya kasih. Apabila kita melakukan segala sesuatu dasarnya kasih, pasti kita akan pengen membuat yang lebih lagi. Kita nggak hitung-hitungan, kita nggak akan capek gitu. Aduh, gue udah capek deh sama dia. Berkali-kali dibilangin dia nggak mau dengar, aku udah capek. Tapi kalau dasarnya kasih, kita akan melakukannya mau lebih lagi. Kita mau lebih lagi karena kekuatan kasih Tuhan yang diberikan kepada kita luar biasa. Kita nggak sampai disayat-sayat, ya. Kita hanya dapat karena kemurahannya. Kita sudah dibeli dengan harga yang telah lunas, dibayar harga yang mahal, kematian Tuhan di kayu salib. Maka kita nggak hitung-hitungan dengan kasih. Karenanya kita perlu diproses, kita perlu dididik, perlu diajar, kita perlu dibentuk. Jangan antima gesekan, jangan trauma dengan segala gesekan-gesekan itu. Karena Tuhan mendidik kita supaya kita dibentuk, supaya kita terbentuk dan bisa nampak jelas apakah kita gandum atau lalang, apakah kita terang atau garam, apakah kita kambing atau domba. Karena di hari-hari terakhir ini tuh Tuhan sedang memurnikan gereja-gerejanya, supaya orang lihat di gereja-gereja ini adalah orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang tahan bantingan, orang-orang yang punya kekuatan mental yang kuat, yang tidak memble, yang tidak cepat khawatir, takut, sakit hati kalau orang yang menyakiti dia. Itu udah gak bisa lagi. Kekuatan kasih Tuhan itu luar biasa yang kita terima jika kita gak main-main untuk menjalani hidup ini, sehingga kita bisa kuat, sehingga kita siap rugi. Dan Tuhan katakan, kalau kita gak jemu-jemunya untuk berbuat baik ya, dan kita gak bersungguh melayani orang lain sesuai dengan karunia, ya, kita berbicara membangun orang, maka Tuhan akan membela saudara. Maka Tuhan akan memberikan damai sejahtera yang dunia tidak berikan, ya. Dengan iman ya, kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus pasti bela, karena dia sudah menyelesaikannya di kayu salib. Jadi karena kasih-Nya itu, maka kita boleh
selalu mengampuni, ya. Walaupun orang menyakitkan kita. Saya kan belum pernah cerita ya, saya mengalami dengan Pak Sabam, dengan ditipu dengan teman seiman, ya. Ditipu lagi waktu itu dengan waktu baru-baru mau betulin AC, kita kasih AC-nya kita, dia minta kompresornya, ternyata kompresornya dibawa, nggak dipulangin, rugi kan, rugi uang. Tetapi itulah seperti Rasul Paulus katakan bahwa dulu apa yang merupakan keuntungan bagiku, suanggaku anggap merugi karena Kristus. Siap rugi nggak? Kiri kanan dia. Siap rugi ya. Siap rugi ya. Emang nggak gampang. Tetapi tadi kan lagunya dikatakan bersama Yesus aku dapat melakukan perkara besar. Bersama Yesus selalu ada jalan keluar, bersama Yesus tidak ada yang sukar. Waktu kita bersama Yesus, kita mampu untuk mengampuni orang. Waktu kita bersama Yesus, kita mampu untuk memberi dari kekurangan. Memberi itu nggak usah dengan uang ya. Memberi kekuatan, memberikan tenaga, memberi kepintaran kamu, memberikan apa yang ada padamu. Apa yang ada padamu. Seperti Daud. Ya waktu dia mengalahkan Goliat, apa yang ada pada dia? Dia cuma punya katapel dengan batu kecil, dia bisa mengalahkan musuhnya. Begitu juga dengan kita, bahwa Tuhan katakan waktu Matius 18 mengatakan, waktu Petrus berkata kepada Tuhan, berapa kali saya harus mengampuni? 7 kali 7 kali 7. Satu hari kita harus mengampuni, kita harus rela untuk kehilangan untuk rugi, untuk kehilangan semua apa yang yang sudah kita dirugikan ya. Jadi barang siapa yang rela kehilangan nyawanya, dikatakan justru dia akan mendapatkannya. Kita boleh baca ya Matius 16 ayat 24-26. Mari kita baca, coba kita baca Matius 24. Oke, sudah ada yang baca, sudah ada yang ini cepet dong supaya Matius 16 ayat 24 sampai 26. Oke. Dikatakan di situ apa? Matius 16 ayat 24 sampai 26 dikatakan di situ. Lalu Yesus berkata kepada muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena sesungguhnya barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apakah gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi dikatakan barang siapa yang rela kehilangan nyawanya, justru dia akan mendapatkannya. Paulus mengatakan apa yang dianggap rugi, melakukan pengenalan Kristus melebihi dari segalanya. Apa sih kebanggaan kita? Coba saya bertanya, kebanggaan kita adalah harga diri. Ya, ada orang tuh yang nggak bisa disinggung perasaannya, harga diri. Gue tuh harga dirinya langsung sakit hati, marah-marah. Dan tadi saya katakan ini adalah energi yang negatif yang akan mengundang iblis. Ya, kematian Tuhan sudah stok negatif sudah habis, kita habisin. Ya. Tuhan sudah mengosongkan dirinya menjadi hamba, menjadi manusia supaya kita beroleh selamat. Kita bisa baca itu di dalam Filipi 2 ayat 6 ayat 7. Bisa dicatat ya. Semua orang pilihan Tuhan, kita harus siap dididik. Kita adalah murid Tuhan Yesus. Kita harus siap diajar, kita diproses. Harga diri kita dibuat nol, ya. Biar Tuhan yang berkuasa, kita dibuat kadang-kadang serendah-rendahnya. Saya sudah berkali-kali menyaksikan bagaimana saya diproses Tuhan. Ya. Pada waktu di dalam rumah tangga kita, waktu itu saya baru berumah tangga, saya masih umur 21 tahun, 22 tahun, saya masih anak satu-satunya. Bagaimana gesekannya itu? Tapi waktu saya belajar, setiap disakiti dengan kata-kata ya, setiap kalau kita berantem, yang satu ngomong sesuatu yang menyakitkan, kita balas lagi yang menyakitkan. Akhirnya nggak selesai. Maka dikatakan kasih itu menutupi segala dosa, menutupi segala sesuatu. Tapi waktu saya belajar, itu kembali kepada diri kita. Waktu saya belajar setiap kata-kata yang menyakitkan, yang namanya juga anak satu-satunya nggak pernah dimarahin ya. Jadi setiap kata-kata yang menyakitkan tuh udah kayak nangisnya nangis bombay gitu. Padahal buat orang sih saya rasa kalau saya lihat ke belakang, aduh cuma dibilang gitu aja kenapa mesti nangis gitu. Tapi itu pembelajaran ya, itu proses, masing-masing orang berbeda-beda. Tapi waktu saya belajar, saya mau diproses. Waktu saya nggak mau bales, saya cuma bilang gini, Tuhan saya nggak mau bales Tuhan. Saya nggak mau bales, kenapa saya nggak mau bales? Saya mau mempersembahkan ini sebagai untuk pengorbanan saya kepadamu Tuhan.
bahwa saya nggak mau membalas, saya mau memberikan ini, bahwa saya memberikan kepada Tuhan. Jadi waktu saya nggak ngebales, saya nganggap ini saya berikan kepada Tuhan supaya Tuhan memperhitungkan bahwa saya hanya mau membalas kejahatan dengan kebaikan begitu. Walaupun yang apa yang saya lakukan tadi, ya, lagu tadi mengatakan terlalu besar pengorbananmu, nggak sebanding deh dengan apa yang kita lakukan. Kita belum sampai berdarah-darah. Tapi untuk kita melakukannya itu berkali-kali, akhirnya kita dilatih sehingga kita mudah untuk mengampuni, sehingga kita mudah untuk melepaskan pengampunan. Amin. Jadi saudaraku yang kekasih, pada waktu Tuhan sudah pilih kita, kebangkitan Dia, kuasa kasih-Nya dalam kita, stok negatif kita habisin. Kita habiskan, setiap hari kita habisin. Karena begitu baiknya Tuhan. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Ya, kita harus rela dididik, kita harus rela diajar, diproses, ya, supaya kita menjadi teman sekerjanya. Amin. 1 Petrus 3 ayat 17. Mari kita baca 1 Petrus 3 ayat 17. Dikatakan di sini apa? Oke, siapa yang bisa bacanya langsung baca 1 Petrus 3 ayat 17. Di sini dikatakan, saya lebih cepat saya ini ya. 1 Petrus 3 ayat 17. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Jadi lebih baik kita menderita nih, walaupun kita nih disakitin, kita menderita sama sakit ya, nggak enak nih ya. Tapi lebih baik kita menderita karena berbuat baik ya, daripada kita menderita karena berbuat jahat. Ya. Mungkin kita bisa bilang, Tuhan saya siap untuk menderita, perasaan saya nih disakitin ya. Apapun saya juga pernah mendengar bagaimana adanya ibu-ibu yang disakitin suaminya, dipukulin, nggak dikasih duit, ya, tapi dia bisa diam, bisa tidak membalas, ya, itu suatu luar biasa. Nah, kita ini mungkin belum sampai seperti itu ya, tapi kalau ada juga yang seperti itu, mari kita bisa mengatakan saya siap menderita perasaan, saya siap menderita perasaan, ya, karena kalau itu sesuai dengan kehendak-Mu, maka itu akan lebih kita tuh dikatakan di sini apa, Dina? Katakan apa tadi ayat 17? Lebih baik kita berbuat baik yang dikehendaki Allah, tapi kita ada di dalam jalur Allah, kita ada dalam kehendak Tuhan, daripada kita senang-senang, kita nginjek orang, kita nipu orang, kita melakukan hal tidak berkenan, tapi kita daripada kita senang-senang melakukan yang tidak baik, tapi melakukan yang Tuhan tidak kehendaki, maka itu dikatakan disamakan dengan tadi kita kehilangan koneksi. Sekarang kita lanjutkan lagi tadi bahwa mari pada hari-hari terakhir ini, akhir zaman ini semakin sukar, semakin jahat, mari kita tetap terus melekat kepada Tuhan. Tadi saya katakan supaya kekuatan kasih Tuhan ada terus pada kita, bahwa kita harus sadar dan berjaga-jaga, bahwa kita harus selalu memberikan tumpangan, memberikan keadaan jemu-jemunya untuk berbuat baik, memberikan kasihnya kepada semua orang ya, dan kita siap untuk diproses. Karena dunia ini teknologi kita semakin tinggi. Kalau kita nggak melekat kepada Tuhan, kita akan tergerus akan dunia ini. Karenanya mari jemaat kasih bergabung kekuatan terus. Di mana hari Rabu ada doa, di mana hari Jumat juga ada doa juga. Kita bersama-sama supaya iman kita bertumbuh, supaya kita pembentukan karakter kita semakin kuat. Ya, jangan mundur dari gereja, jangan mundur dari komunitas, karena komunitas itu akan membangun kita, menggesek, membentuk kita, sehingga kita nggak gugur imannya, sehingga kita bisa menyala-nyala karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kita terus dengar firman Tuhan yang akan menguatkan kita, karena tadi saya katakan bahwa hari-hari ini akan semakin jahat, akan semakin sukar. Kalau pengetahuan kita akan Tuhan sedikit, maka kita akan gampang diombang-ambingkan dengan aliran-aliran pengajar-pengajar yang palsu, aliran nabi dan palsu. Karenanya kita harus baca firman, kita harus ada dalam komunitas rohani ya. Kita harus ada bersama-sama dengan teman seiman yang menguatkan kita. Jangan pernah mundur, jangan pernah mengatakan boring atau nggak menarik, tetapi kita datang dalam komunitas untuk memberi apa yang ada padamu, memberikan ide-ide, memberikan sesuatu yang membuat bahwa hidupmu itu adalah untuk selalu memberi, untuk selalu mengasihi dan menolong orang lain. Ayo dikatakan Matius 3 ayat 10. Coba baca Matius 3 ayat 10. Sorry. Heboh ya. Ini ujian nih, karena firman Tuhan berjaga-jagalah dan berdoa.
Iblis seperti singa nih melihat, aduh nih gimana sih, kita bisa bersungut-sungut ya. Matius 3:10 mengatakan, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Kita mau pohon yang berbuah kan? Karena dikatakan Matius 3, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan akan dibuang ke dalam api. Tujuan hidup kita adalah untuk membalas kebaikan Tuhan, ya. Cari perkenannya, ya. Dunia ini butuh Kristus. Kasih semakin dingin. Kalau kita baca 2 Timotius 3 1-5, kasih itu semakin dingin pada hari-hari ini. Kasih antara orang tua dan anak, antara suami dan istri. Kalau kita nggak bakar nih ya, kan dia bilang jangan kamu suam-suam, karena kamu akan dimuntahkan oleh Tuhan. Kamu harus panas. Kalau dingin nih, saya udah katakan waktu itu, kalau di luar negeri banyak orang tua yang meninggal karena kedinginan. Mereka harus punya heater, harus nempel dengan heater supaya mereka panas, ya. Mari kita juga harus panas, kasih kita harus punya roh yang menyala-nyala. Dan tadi saya sudah katakan, untuk mempunyai roh menyala-nyala itu, mempunyai kekuatan kasih Tuhan itu, kita melekat kepada Tuhan, ya. Kita berjaga dan berdoa. Kita harus siap untuk rugi perasaan, rugi uang, rugi waktu, karena kitalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Kita yang sudah merasakan, menikmati kasih-Nya, kita mau mentransferkan kasih itu kepada yang lain. Karena kalau segala sesuatu yang kita lakukan dasarnya kasih, tadi saya sudah katakan, maka kita akan melakukan yang lebih lagi. Kita nggak hitung-hitungan, kita nggak merasa capek, kita nggak merasakan rugi, karena dasarnya kasih. Jadi saudaraku yang kekasih, mari kita percaya kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya hidup kita memenuhi panggilannya. Kita yang hidup anak-anak Tuhan, yang sudah menerima kasih-Nya, yang sudah menikmati pengorbanan kasih-Nya, mari setiap hari kita lakukan. Apalagi Tuhan yang mau saya lakukan, untuk menjadi terang, untuk menjadi berkat buat banyak orang, untuk menjadi selalu menyenangkan hati Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, terlebih berkat memberi daripada menerima. Amin. Dan hari kita akan menyanyikan lagu tadi, lagu sungguh indah dan sungguh besar. Kita akan menyanyikannya lagi. Mari kita mau menikmati kebaikan Tuhan. Hari ini ambil keputusan, ya. Kita akan menyanyikan lagu ini dengan segenap hati. Dunia sekarang, saya tadi katakan, sudah semakin jahat. Karena setiap orang berpikir, apalagi yang saya mau dapetin, apalagi yang mau saya untungin, apalagi yang mau saya dapat dari orang ini. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berbeda. Setiap hari kita sudah menerima kasih Tuhan yang terbaik. Kita sudah menerima kasih-Nya, kuasanya, mujizatnya. Yang terbaik Dia sudah berikan kepada kita. Mari kita mau katakan tiap hari itu, kita mau melangkah dan berkata setiap hari, Tuhan, apalagi yang saya mau bisa buat, supaya melalui hidup saya, lewat hidup saya boleh menjadi berkat buat banyak orang. Apalagi Tuhan yang saya mau buat, supaya orang di sekitar saya mendapatkan damai sejahtera, mendapatkan keselamatan, mendapatkan berkat dari saya. Karena Tuhan yang inginkan adalah semua orang merasakan kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini.
terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pilihkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Bapak. Hari ini kami menikmati dan mengingat sungguh indah apa yang Kau pikirkan buat kami semua. Luar biasa Tuhan. Kami ini gak ada apa-apanya Tuhan. Kami ini orang debu. Kami ini cacing Tuhan. Tapi sungguh indah apa yang Kau pikirkan buat kami semua. Sungguh tidak dapat kami selami betapa Kau Tuhan memikirkan kami yang debu ini, yang cacing tanah ini, tetapi buatmu berharga seperti biji matamu. Oh Tuhan, luar biasa Tuhan. Dan masa kami mau menganggap sepi sih kebaikan-Mu, kekuatan kasih-Mu kepada kami, sehingga kami gak mau main-main lagi dengan hidup kami, sehingga kami siap rugi Tuhan. Mungkin banyak di sini yang rugi perasaan, rugi waktu, rugi uang. Tapi Tuhan katakan, barang siapa yang rela kehilangan nyawanya, Tuhan akan gantikan berlipat kali ganda. Karena apabila kita melakukan bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Karena kita bisa mengingat kasih kuasa-Nya yang Dia berikan kepada kita. Dan hari ini mari ambil komitmen lagi. Kebangkitan Tuhan mengingatkan kita. Saya mau lebih lagi Tuhan berbuat kepadamu. Karena dasarnya kasih. Karena dasarnya kasih itu kita semua mau membuat lebih lagi. Kita mau lebih lagi mengampuni. Lebih lagi Tuhan memberi. Lebih lagi untuk Bapa, untuk melakukan sesuatu sehingga orang boleh mengenal Yesus melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ampuni kami kalau selama ini kami hitung-hitungan dengan-Mu Tuhan. Kami merasakan kalau melakukan ini kami sudah banyak rugi, kami gak mau rugi lagi. Tapi hari ini seperti Rasul Paulus katakan, apa yang kuanggap rugi, tetapi pengenalan Kristus melebihi dari segalanya. Terima kasih Bapa. Semua yang mendengar pada hari ini, kami akan dibangun lagi. Kami gak trauma dengan gesekan. Kami gak akan mundur dari segala masalah kami. Kami akan terus maju Tuhan. Karena kami melekat kepadamu. Kami mau melekat padamu. Supaya kami terus dibersihkan. Yang sudah berbuah dibersihkan lagi. Dibersihkan semakin banyak berbuah. Sehingga melalui hidup kami. Lewat hidup kami. Melalui hidup saya. Ada banyak orang diberkati. Ada banyak orang diselamatkan. Ada banyak orang dikuatkan. Terima kasih Bapa. Aku percaya Tuhan, semua hari ini, semua yang mengalami Tuhan masalah, semua yang mengalami sakit hati, semua yang mengalami trauma-trauma di dalam nama Yesus, hari ini firman-Mu akan menyembuhkan, akan memberikan mereka kelepasan, kekuatan, dan semangat lagi. Bahwa semua yang dilakukan untuk Tuhan, akan Tuhan perhitungkan, akan Tuhan bela. Di mana Tuhan akan mengatakan dan akan diangkat Tuhan setinggi-tingginya. Karena untuk melakukan kehendak-Nya. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bersama orang percaya, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya pada
kuasa balik lagi dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga dibangkitkan dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, bersama Roh Kudus, mengampuni dosa, membangkitkan tubuh dan hidup yang akan. Baiklah jemaat sekalian, sudah tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita mau menyiapkan hati dan juga persembahan kita. Bagi kita yang ingin memberikan persembahan bisa mengirimkan langsung ke rekening BRI ya saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah boleh bergabung di sini Tuhan, dan kami bersyukur bahwa Kau sudah membagikan firman Tuhan hamba-Mu Tuhan yang membalas kami. Dan firman disampaikan dengan sia-sia Tuhan, dan sebentar kami ingin mendengar, memberikan persembahan Tuhan, kiranya apa yang kami berikan bisa memperoleh kerajaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ada Pak Amal? Ya, cuma 2, yang lainnya nggak bisa masuk. Mari kita berikan persembahan. Jadilah Bapak baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Mari kita kita akan menutup dengan doa. Mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan, terima kasih untuk firman yang Kau disampaikan Tuhan. Kiranya kami tidak hanya menjadi pendengar firman atau orang yang mengatakan firman, tapi kami boleh mempraktekkan yang kami firmankan Tuhan. Biarlah kami boleh bersukacita senantiasa Tuhan, dan biarlah kami boleh Tuhan siap rugi Tuhan, siap kehilangan untuk Engkau Tuhan. Memberikan hidup kami Tuhan untuk mau Tuhan belajar tentang Engkau Tuhan lebih lagi Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk setiap orang yang sedang menonton Tuhan. Kau berikan kekuatan kepada dia, Kau berikan mereka damai sejahtera Tuhan. Biar orang-orang yang belum experience a relationship with you Tuhan, orang-orang yang masih belum mengenal bahwa Allah itu kasih, orang-orang yang masih cuma tahu Engkau secara teori aja Tuhan, bisa kenal Engkau Tuhan, sehingga mereka tidak melihat Engkau sebagai Tuhan yang menyeramkan, Tuhan menakutkan, tapi dia boleh experience you in another level Tuhan, di level yang tidak pernah dirasakan sebelumnya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang-orang di luar sana Tuhan yang sedang membutuhkan kekuatan Tuhan, orang-orang yang mengalami bencana alam di NTT Tuhan, orang-orang yang kehilangan karena penyakit COVID-19 Tuhan, Kau berikan penghiburan kepada mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk vaksin yang sedang dibagikan oleh pemerintah kami Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang yang menerima vaksin supaya tidak ada side effects Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang
struggling Tuhan, mungkin di dalam keluarganya Tuhan, masalah antara anak dengan ibu atau dengan bapak, suami istri Tuhan, kakak adik Tuhan, Kau pulihkan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang kekurangan Tuhan, Kau cukupkan kebutuhan mereka Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk segenap Tuhan pelayan-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, para misionaris Tuhan, terima kasih untuk hati yang mau melayani Tuhan di saat mereka juga tidak memiliki Tuhan. Terima kasih Kau kiranya kuatkan dan teguhkan iman mereka Tuhan, kirimkan lebih banyak lagi Tuhan penginjil Tuhan ke daerah-daerah dan daerah banyak orang Tuhan yang mau juga memberikan hidup mereka dan tidak takut untuk dipakai oleh Kau. Terima kasih Tuhan, kami sepanjang hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami ingat bahwa tempat ini Tuhan, yaitu dunia adalah tempat tinggal kami sementara Tuhan, bahwa goal kami adalah heaven Tuhan, sehingga saat kami hidup, kami nggak hidup dunia untuk menimbun harta Tuhan, untuk mempercantik diri atau indah diri, tapi hanya untuk memperindah hati kami. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan doa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami juga menaikkan doa yang telah Kau curahkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara kita bangkit berdiri, kekasih-kekasih Tuhan, anak kerajaan Maha Tinggi, imamat yang rajani, bangsa yang terpilih. Peganglah firman Tuhan yang kau terima hari ini. Kasihilah sesama manusia dan kasihilah Tuhan dengan segenap hati. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Amin. Lagi atas nama Gembala dan keluarga, bisa terima kasih dan juga majelis jumpa di sini. Terima kasih untuk joinnya, maaf ya. Jadi kalau ini ada terputus, yang ketinggalan nonton aja. Kalau yang ketinggalan bisa melanjutkan. Tadi ada connection sehingga terputus, ya. Tetapi nanti bisa dilihat lagi, diulang kembali, ya. Terima kasih untuk sudah bisa bersama-sama untuk ibadah, diberikan berkat, Tuhan memberkati, tetap semangat ya, tetap ingat kuasanya Tuhan, kasihnya Tuhan luar biasa dalam hidup kita, sehingga hidup kita terlalu bergairah, selalu menyala-nyala, selalu nggak merasa rugi, nggak merasa capek, karena dasar yang kita lakukan adalah kasih, karena kasih itu menutupi segala sesuatu. Selamat ulang tahun buat yang ulang tahun tanggal 14 April, yaitu Yafinia Seremorandi Hasian Kota PA. Tuhan berkati dia, Tuhan terus memberikan dia semangat. Terima kasih Bu Keti yang doain Randi, katanya semakin diurapi dengan menjadi worship leader ya, luar biasa ya di tengah-tengah pandemik ini. Dia biasanya orangnya malu, tapi sekarang dia menjadi semangat lagi untuk melayani Tuhan. Terima kasih ya, untuk selamat ulang tahun juga buat Renata ya, 16 April ya dia. Tuhan berkati Renata, luar biasa anak-anak muda ya, tetap semangat. Buat Renata yang kalau nggak salah, kalau jadi buat anak-anak muda kita akan buat olahraga bersama, bootcamp bersama ya di belakang gereja. Kalau misalnya jadi, nanti Renata akan menghubungi. Tuhan memberkati Renata ya, kadonya nanti minta sama Jumpa, saya titipin kepada Jumpa. Saya Jumpa ya, kasih lagi ya, donat, ada donat nanti.
Jadi Tuhan berkati Renata dan keluarga. Yang ulang tahun siapa lagi? Untuk kalau nggak salah yang kelupaan, jangan sakit hati ya. Tadi kan ada yang bilang bahwa singa senang memangsa telan orang yang cepat sakit hati, cepat khawatir, cepat takut. Kita harus kuat, kita harus tahan bantingan karena kita punya Yesus yang besar di dalam hidup kita. Sekali lagi Tuhan berkati, sampai jumpa hari Rabu ada Bible Study, ikut bergabung dengan Bible Study. Kalau punya ide-ide lagi, mari berikan ide-idenya itu. Hari Jumat kita ada doa ya yang akan disampaikan oleh Ibu Nindi Ellis ya. Bagaimana dia sudah sembuh dari kansernya, tetapi akhirnya sekarang menyebar lagi ke getah kening. Tetapi dia semangat melayani Tuhan. Dia tetap menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Bagaimana dengan kita yang sehat ini? Masa kita nggak semangat untuk hari Rabu itu Bible Study, dan hari Jumat kita pray bersama. Kita akan bertemu dan mendengar firman Tuhan yang membangun, yang menguatkan kita dari orang-orang yang mengalami banyak breakthrough dari kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati, selamat hari Minggu, dan jangan lupa foto bersama. Mari kita foto. Ayo, kita foto. Gak bisa ikut. Siapa yang suruh foto? Ini 1, 2, boleh mau ikut? Yang lagi 1. Ntar ya? Lama deh. Kau udah apa? Dah. Ya, terima kasih. Hari ini saya pakai baju merah. Untuk Bu Krisya tadi ada yang ikut bergabung. Ini saya pakai, ini baju dari dia dan dia bilang harus dipakai. Maka saya pakai ini sampai keringetan. Terima kasih, Tuhan berkati. Coba kita sambut jemaat. Terima kasih sudah bergabung. Ya, terima kasih untuk Pak Amal Ginting yang terus masuk. Terima kasih untuk Yemima, untuk Carol. Terima kasih, tetap semangat ya Carol. Terima kasih untuk Bu Ros ya, untuk Ibu Ida, untuk Pak Pras. Terima kasih untuk udah bergabung ya. Pak Pras kita doakan untuk kerinduannya untuk mau melayani 4 keluarga. Ya, terus semangat, terus bangkit untuk terus semangat. Yang Tuhan akan buka jalan. Daniel, selamat hari Minggu. Untuk Bu Ros, selamat hari Minggu. Kita akan foto ya, nanti dikirim ya kepada grup GK Berkat. Ya, maaf tadi poor connection jadi agak terputus, tetapi bisa dilihat kembali. Tuhan berkati, tetap semangat, tetap siap untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Haleluya.